Bab 4, Milly Raffi, bagian kedua. Pada bulan Februari 2001, Ravi Surya kembali beraksi. Ia menerbitkan sebuah laporan lain yang mempertanyakan cadangan modal Amazon. Dengan bunga utang tahunan 130 juta dolar yang harus dihadapi oleh Amazon dan mengingat peluangnya untuk terus merugi. Surya meramalkan bahwa perusahaan itu akan mengalami kekurangan dana tunai akhir tahun itu. Kali ini, Amazon menganggap pernyataan itu kelewatan. Juru bicara Amazon, Bill Curry, menyahut dalam sebuah wawancara bahwa laporan Surya itu konyol. Warren Jensen mendatangi sendiri Wakil Ketua Dewan Komisaris Lehman Brothers, Howard Clark, sementara John Doerr menghubungi Dick Fuld, Direktur Eksekutif Bank Investasi itu, dan dengan sungguh-sungguh meminta perusahaan itu memeriksa kembali penelitian Surya. Bertahun-tahun kemudian, dalam sebuah pesta koktail di Trump Bar di kawasan Manhattan, dalam suasana remang-remang di tempat bermebel mengilap itu, Surya mengeluh bahwa Amazon melakukan tekanan yang tidak tanggung-tanggung kepadanya pada masa itu. Mereka ingin agar saya dipecat. Semua orang di Lehman membenci saya selama berbulan-bulan itu, katanya. Setiap kali saya mengangkat telepon, isinya pasti orang yang meneriaki saya. Surya sekarang ikut membantu mengelola sebuah perusahaan investasi dan memiliki kenangan yang pahit terkait sejarahnya dengan peritel online itu. Amazon seperti anak SMA yang menindas seorang anak SD. Saya 29 tahun ketika itu. Itu usia penentuan karakter bagi mereka. Dan sejauh yang saya rasakan, mereka gagal total. Hidup saya susah selama 2 tahun. Surya yakin Bezos tidak waras dan dengan bangga menegaskan bahwa ia tidak pernah membeli apapun dari Amazon sejak perseteruannya dengan perusahaan itu. Akan tetapi, tidak ada keraguan bahwa para investor berpegang pada analisis Surya. Laporan penelitian bulan Februari, bulan terakhirnya di Lehman Brothers, sebelum pindah ke perusahaan investasi Duquesne Capital Management, membuat saham Amazon anjlok ke daerah 1 digit yang sangat memalukan. Peristiwa itu juga menghasilkan sebuah konsekuensi lain. Dalam regulatory papers yang diajukan oleh pengacaranya bulan itu, Bezos mengungkapkan niatnya untuk menjual sebagian kecil saham, senilai kira-kira 12 juta dolar, karena Lehman telah mengizinkan pihak Amazon membaca naskah laporan Surya sebelum diterbitkan. Penentuan waktu untuk penjualan saham itu menunjukkan kepada pihak Securities and Exchange Commission atau SEC bahwa Bezos dengan sengaja menjual murah saham Amazon sebelum kabar buruk menyebar ke masyarakat. Apabila dipikir lagi, dapat dilihat bahwa itu sangat jauh dari kebenaran. Bezos tetap sangat yakin kalau usahanya akan sukses. Namun SEC yang telah babak belur dikritik karena telah ikut meniup gelembung.com mengumumkan sebuah investigasi terhadap kemungkinan adanya insider trading. Investigasi itu tidak mengalami kemajuan, tetapi New York Times bersama beberapa penerbit lain menyajikan kabar itu di bagian depan rubrik bisnisnya. Saya tidak peduli siapa Anda atau seberapa tebal muka Anda, kata Warren Jensen. Tidak menyenangkan sekali ketika Anda mengambil Times dan melihat foto Anda dengan judul yang menuduh Anda melakukan insider trading. Kita semua adalah produk-produk dari semua yang telah kita lalui. Ini salah satu yang telah menjadikan Jeff sosok seperti yang sekarang. Bekas luka itu tidak sembuh dengan mudah. Sekarang Amazon sekali lagi harus menyesuaikan diri dengan pengaruh-pengaruh praktis akibat menurunnya harga saham serta ekspansinya yang terlalu bersemangat. Bulan itu, Amazon menetapkan kembali harga stock option karyawan-karyawannya. Mereka boleh menukarkan 3 saham lama pada harga yang lama dengan 1 saham pada harga yang baru. Sebuah langkah yang berhasil membangkitkan moral karyawan-karyawan yang sahamnya telah menjadi tidak berharga akibat kemerosotan harga saham. Amazon juga mengumumkan rencana untuk memangkas 1.300 karyawannya atau sekitar 15% angkatan kerjanya. Perusahaan itu telah terbiasa menambah orang, bukan kehilangan mereka. Maka pemutusan hubungan kerja itu terasa brutal. Mereka yang direkrut hanya beberapa bulan sebelumnya dengan serta-merta diberhentikan. Karir dan kehidupan pribadi mereka terpuruk. Mitch Berman, seorang manajer penjualan di kelompok DVD yang sebelumnya bekerja di Coca-Cola di Atlanta, telah pindah ke Seattle untuk mengambil pekerjaan di Amazon.
Ia dipekerjakan oleh Amazon selama 4 bulan dan tidak pernah mengerti mengapa kerjanya dianggap tidak berhasil. Saya secara harfiah sudah memindahkan seluruh hidup saya dan pindah ke negeri ini, katanya. Jelas sekali saya merasa hancur. Saya harus menyingsingkan lengan baju dan memulai semuanya dari bawah lagi. Ia sekarang menjadi seorang life coach dan tinggal di Barcelona, Spanyol. Diego Piacentini, seorang eksekutif baru pindahan dari Apple, merasa terjerumus secara langsung ke dalam kekacauan ini. Bezos merekrut Piacentini, pria kelahiran Italia dengan penampilan percaya diri ini, pada awal 2000 untuk menduduki jabatan tinggi mengawasi operasi-operasi internasional Amazon. Atasan lama Piacentini, Steve Jobs, telah mengungkapkan keterkejutannya atas kepindahan itu dengan gayanya yang khas. Dalam santap siang di kafeteria Apple di Cupertino, Jobs bertanya kepada Piacentini, mengapa ia sampai ingin pindah ke bisnis retail yang membosankan, padahal Apple sedang dalam proses menciptakan kembali atau reinventing dunia komputer. Kemudian dalam pembicaraan yang sama, Jobs mengatakan bahwa rencana pindah karir itu mengungkapkan bahwa Piacentini begitu bodoh sehingga memang lebih baik kalau ia meninggalkan Apple. Pada awalnya, Piacentini sendiri heran mengapa ia sampai pindah. Ia telah bergabung dengan Amazon tepat ketika Bezos sedang berseteru dengan Joe Galli. Sesudah beberapa minggu pertama, Piacentini menelpon istrinya di Milan dan memintanya untuk tidak mengemas dahulu barang-barang mereka untuk pindah ke Seattle. Akan tetapi, setelah Galli pergi, ia merasa menjadi lebih nyaman di Amazon. Setahun kemudian, ketika penyusutan karyawan sedang berlangsung, ia sedang bertugas menutup pusat layanan telepon multibahasa Amazon yang baru dibuka di Den Haag. Fasilitas itu didirikan di tempat yang tidak tepat. Den Haag adalah pusat untuk kegiatan keuangan dan diplomatik. Maka pusat layanan telepon di gedung berlantai marmer yang semula dipakai oleh sebuah bank itu tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Sejak awal fasilitas itu seharusnya tidak pernah dibuka. Tetapi karyawan di berbagai jenjang memang boleh membuat keputusan-keputusan sendiri agar semuanya bergerak cepat sehingga prosesnya terlalu mudah, kata Piacentini. Pusat layanan itu baru dibuka beberapa bulan sebelum Piacentini akhirnya datang untuk menutupnya. Dengan beberapa rekan dari Seattle, ia mengumpulkan sekitar 250 karyawan di lobi berlantai marmer yang luas itu dan membuka dengan sambutan singkat dalam bahasa Inggris untuk menyampaikan kabar buruk itu. Karyawan-karyawan mulai menjerit dan berteriak-teriak. Menurut seorang karyawan yang ada di sana ketika itu, seorang perempuan mulai menangis dan berguling-guling di lantai. Di kantor Amazon di Seattle, dinding-dinding seolah-olah terasa menghimpit, kadang-kadang secara harfiah. Pada hari Rabu pagi, tanggal 28 Februari itu, Neil Rossman, Rick Dalzell, dan seorang eksekutif bernama Tom Killalea bertemu dengan Bezos di ruang rapat pribadinya untuk menyampaikan kepadanya soal kebobolan keamanan yang berpeluang serius di pasar buku bekas Amazon, Exchange.com. Ketika perbincangan baru berjalan beberapa menit, ruangan mulai bergetar. Mulainya pelan-pelan, tetapi segera setelah itu getaran di lantai merambat ke dinding-dinding dan makin besar. 4 orang di ruangan itu saling pandang, kemudian langsung berlindung ke bawah meja yang terbuat dari pintu di tengah ruang rapat itu. 74 km di sebelah barat daya, bumi tiba-tiba bergeser dan gempa Nisqually dengan intensitas 6,9 pada skala Richter telah dimulai. Di luar, bongkahan-bongkahan tembok runtuh dari gedung Pacific Medical yang telah berusia 68 tahun dan berjatuhan ke tanah. Di dalam, alat-alat penyembur air langsung bekerja dan karyawan-karyawan serempak berlindung ke bawah meja pintu yang untungnya sangat tebal. Ruang rapat Bezos penuh dengan pernak-pernik seperti boneka-boneka Star Trek dan pistol air, yang sebagian jatuh ke lantai dengan bunyi yang bising. Selama itu, di situ juga ada sebuah bola sekitar 11 kg yang terbuat dari logam tungsten yang pejal. Sebuah kenang-kenangan dari Stuart Brand dan penyelenggara The Clock of the Long Now. Ketika gempa sedang berlangsung setengah jalan, para eksekutif di ruangan itu mendengar suara gemuruh sewaktu bola itu terlepas dari penyangganya. Dibanding yang lain, saya paling dekat dan kaki saya tidak terlindung, kata Neil Rossman, setengah bergurau. Untungnya bola itu jatuh berdebam tanpa melukai siapapun.
Sementara gempa masih berlangsung, Kilalea menjulurkan kepalanya keluar, mengambil laptopnya dan memeriksa untuk melihat apakah situs web Amazon masih berjalan. Ia kemudian memenangkan penghargaan Just Do It dan mendapatkan sepatu olahraga bekas sebagai hadiah untuk aksi berani itu. Gempa itu berhenti setelah 45 detik dan semua karyawan keluar dari gedung itu. Dalam kegopohan itu, dengan tenang Bezos mengambil sebuah barang di antara koleksi benda-benda anehnya. Sebuah topi keras berbentuk topi koboi tetapi besar sekali. Naik ke atas atap sebuah mobil di pelataran parkir dan mengorganisasikan beberapa orang untuk masuk lagi ke dalam gedung dan mengumpulkan barang-barang berharga mereka. Pemilik gedung belakangan menutup lantai ke-10 dan lantai ke-12 untuk diperbaiki. Dan selama berbulan-bulan, karpet-karpet plastik dipasang untuk menutupi bagian-bagian dinding yang rusak akibat gempa. Sewaktu saya berkunjung ke Amazon untuk sebuah artikel Newsweek lain pada Maret itu, saham mengambang di sekitar $10 dan pengawas kota telah menutup lobi utama. Itu sebuah pemandangan yang tidak menarik dan sebuah metafora yang tidak terhindarkan untuk kejatuhan cepat perusahaan tersebut. Para tamu diajak masuk ke basement melalui bagian belakang gedung, melewati sebuah plakat besar bertuliskan peringatan agar berhati-hati kalau ada bata yang jatuh. Pada awal 2001, posisi Amazon dan prospek masa depannya tetap meragukan. Masalahnya tidak hanya sebatas berkurangnya kapitalisasi pasar atau staf yang terlalu banyak dan upaya pengembangan perusahaan. Pertumbuhan, khususnya dalam kategori paling lama, buku, yang kala itu masih lebih dari separuh bisnisnya, tampak melambat setelah bertahun-tahun mengalami kenaikan tahunan 2 digit. Di kalangan internal perusahaan, para eksekutif takut bahwa pelambatan itu akan menyebabkan penurunan belanja online itu sendiri secara keseluruhan. Kami ketakutan setengah mati, kata Erich Ringewald, wakil presiden yang bertanggung jawab atas marketplace. Buku mengalami perlambatan, dan semua berpikir bahwa Walmart.com akan mulai menjual buku dengan harga obral untuk menghambat pertumbuhan kami. Amazon kemudian melakukan sesuatu yang langka dalam sejarahnya. Warren Jensen, yang berusaha menaikkan margin guna memenuhi tenggat profitabilitas yang ditetapkan sendiri oleh perusahaan itu, meyakinkan Bezos untuk diam-diam menaikkan harga di kategori media yang lebih lama. Amazon mengurangi diskonnya pada buku-buku terlaris dan mulai memungut lebih banyak dari pelanggan-pelanggan luar negeri yang berbelanja di situs web dalam negeri. Bezos menandatangani keputusan untuk kenaikan itu, tetapi sebuah rapat penting lain dengan cepat membuatnya berubah pikiran. Pada suatu Sabtu pagi musim semi itu, di gerai Starbucks yang terletak di lingkungan kantor Barnes & Noble, Bellevue, Bezos bertemu dengan Jim Sinegal, pendiri Costco. Sinegal adalah sosok dengan pembawaan santai dan gaya bicara apa adanya. Penduduk asli Pittsburgh, berpenampilan seperti Wilford Brimley, dengan kumis putih lebat dan mimik wajah ramah yang menyembunyikan sifat tegasnya sebagai seorang wirausahawan. Dalam usianya yang mendekati masa pensiun, yang menunjukkan ketiadaan minat untuk berhenti. Keduanya memiliki banyak kesamaan. Selama bertahun-tahun, Sinegal, seperti Bezos, telah berperang melawan analis-analis Wall Street yang ingin Costco menaikkan harga untuk busana, peralatan rumah tangga, dan makanan kemasan. Seperti Bezos, Sinegal telah menolak sejumlah penawaran akuisisi selama bertahun-tahun, termasuk dari Sam Walton. Dan ia senang mengatakan bahwa ia tidak memiliki sebuah exit strategy. Ia sedang membangun sebuah perusahaan untuk jangka panjang. Bezos telah mengatur pertemuan untuk bertanya kepada Sinegal soal penggunaan Costco sebagai pemasok besar produk-produk yang pabriknya belum bersedia menjual melalui Amazon. Gagasan itu tidak pernah dikembangkan lebih lanjut, tetapi selama 1 jam berikutnya, Bezos mendengarkan dengan cermat dan sekali lagi memetik pelajaran-pelajaran penting dari seorang veteran retail yang lebih berpengalaman. Sinegal memaparkan model Costco kepada Bezos. Yang paling penting adalah kesetiaan pelanggan. Umumnya ada sekitar 4.000 produk di tiap gudang Costco, termasuk produk-produk musiman dalam jumlah terbatas atau produk-produk trendy yang disebut treasure hunt items yang tersebar di seluruh bangunan. Walaupun pemilihan produk dalam tiap kategori terbatas, masing-masing bisa ditemukan dalam jumlah banyak di sana.
dan semuanya murah sekali. Costco membeli dalam jumlah besar dan menetapkan harga jual untuk semuanya dengan persentase standar 14% untuk semua kategori. Bahkan meskipun perusahaan itu dapat mengambil lebih banyak, Costco tidak beriklan sama sekali dan mendapatkan sebagian besar laba kotornya dari iuran keanggotaan tahunan. Iuran keanggotaan yang dibayar satu kali mungkin terasa besar, tetapi itu memaksa orang datang ke toko dan di sana melihat televisi 47 inci dijual $200 lebih murah daripada di tempat lain, kata Sinegal. Cara itu menegaskan nilai konsep. Pelanggan tahu mereka akan menemukan barang yang betul-betul murah di Costco. Harga-harga yang rendah di Costco membuahkan volume penjualan yang besar. Dan selanjutnya perusahaan itu menggunakan ukuran yang signifikan itu untuk meminta kesepakatan-kesepakatan terbaik dari para pemasok dan menaikkan dolar laba kotor per satuan barang. Pihak pemasok tidak senang ditekan seperti itu tetapi akhirnya meluluskannya. Anda dapat membuat penuh lapangan Safeco dengan orang-orang yang tidak bersedia menjual kepada kami, kata Sinegal. Namun, sejalan dengan waktu, kami menghasilkan bisnis yang cukup dan membuktikan bahwa kami pembeli yang baik, membayar tagihan-tagihan kami, dan menepati janji-janji kami. Kemudian mereka berkata, kenapa kita tidak berbisnis dengan orang ini? Aku bodoh. Mereka adalah cara distribusi yang dahsyat. Pendekatan saya senantiasa adalah bahwa nilai mengalahkan segalanya, lanjut Sinegal. Alasan orang bersedia datang ke tempat-tempat aneh kami untuk berbelanja adalah karena kami memiliki nilai. Yang terus kami berikan adalah nilai. Tidak ada uang tunjangan cuma-cuma dalam bisnis ini. Satu dasawarsa kemudian, ketika akhirnya siap untuk pensiun, Sinegal masih mengingat perbincangan itu dengan baik. Menurut saya, Jeff menyimaknya dan berpendapat bahwa itu sesuatu yang akan berlaku untuk bisnisnya juga, katanya. Sinegal tidak menyesal telah membagi ilmunya kepada seorang wirausahawan yang kelak berkembang menjadi pesaing sengitnya. Saya selalu mempunyai pandangan bahwa kita tidak usah malu untuk mencuri gagasan-gagasan bagus manapun, katanya. Pada tahun 2008, Sinegal membeli sebuah Kindle e-reader yang ternyata cacat dan menulis sebuah email pujian kepada Bezos setelah layanan pelanggan Amazon mengganti perangkat itu secara cuma-cuma. Bezos membalas, saya ingin Anda memandang saya sebagai agen layanan pelanggan pribadi Anda untuk Kindle itu. Agaknya pendiri Amazon itu menyadari bahwa ia berutang ucapan terima kasih kepada Sinegal karena ia menjalankan pelajaran-pelajaran yang ia petik selama minum kopi bersama tahun 2001 itu dan menerapkan semuanya dengan sepenuh hati. Hari Senin setelah pertemuan dengan Sinegal, Bezos membuka rapat STM dengan mengatakan bahwa ia bertekad melakukan sebuah perubahan. Strategi penetapan harga perusahaan itu, katanya, berdasarkan cerita beberapa eksekutif yang hadir ketika itu, tidak koheren. Amazon menjanjikan harga rendah, tetapi dalam beberapa kasus harganya lebih tinggi daripada harga para pesaing. Seperti Walmart dan Costco, kata Bezos, Amazon harus menerapkan harga rendah setiap hari. Perusahaan itu harus mencermati peritel-peritel besar lain dan menandingi harga-harga paling rendah mereka sepanjang waktu. Seandainya Amazon bisa terus kompetitif soal harga, perusahaan itu bisa menang karena pilihan yang tidak terbatas dan kenyamanan yang diberikan kepada pelanggan karena tidak harus masuk ke mobil untuk pergi ke toko dan mengantri. Bulan Juli itu, sebagai hasil pertemuan dengan Sinegal, Amazon mengumumkan pemangkasan harga pada buku-buku, musik, dan video sebesar 20 hingga 30%. Ada dua macam peritel. Ada yang selalu berpikir untuk memungut lebih banyak, dan ada perusahaan yang selalu berusaha memungut lebih sedikit, dan kita akan menjadi yang kedua, katanya dalam konferensi jarak jauh per kuartal dengan para analis bulan itu. Menjadikan itu sebuah Jeffisme baru yang akan diulang selama bertahun-tahun sampai orang merasa bosan mendengarnya. Bezos kelihatannya telah membulatkan tekad bahwa ia tidak akan menjalankan kemauannya sendiri dalam manuver-manuver finansial sebagai cara untuk melepaskan Amazon dari lubang cukup besar yang telah digalinya sendiri, dan meniru rencana bisnis Sinegal dirasakannya belum cukup. Pada sebuah rapat manajemen dan dewan komisaris selama 2 hari di luar kantor di akhir tahun itu, Amazon mengundang seorang pemikir bisnis, Jim Collins, untuk memaparkan temuan-temuan dari bukunya yang akan segera diterbitkan, Good to Great. Collins telah mempelajari perusahaan itu dan memandu serangkaian diskusi yang padat di luar kantor.
Anda akan harus memutuskan apa kekuatan Anda yang paling besar, katanya kepada eksekutif-eksekutif Amazon. Berdasarkan konsep Collins tentang roda gila atau gerak melingkar yang menguat sendiri, Bezos dan pekerja-pekerjanya menggambarkan siklus yang menguntungkan sendiri, yang mereka yakini sebagai kekuatan bisnis mereka. Siklus itu kurang lebih sebagai berikut. Harga lebih rendah membuat kunjungan pelanggan lebih banyak. Pelanggan lebih banyak menaikkan volume penjualan dan menarik penjual pihak ketiga pembayar komisi lebih banyak ke situs-itu. Itu memungkinkan Amazon mendapatkan lebih banyak dari pos-pos biaya tetap seperti fulfillment center dan server-server yang diperlukan untuk mengoperasikan situs web. Efisiensi yang lebih besar ini selanjutnya memungkinkannya menurunkan harga lagi, memberi masukan ke bagian manapun dalam roda gila ini. Menurut mereka akan mempercepat gerak melingkar. Eksekutif-eksekutif Amazon merasa bersemangat lagi. Menurut beberapa anggota S-Team pada waktu itu, mereka merasa bahwa sesudah 5 tahun, mereka akhirnya memahami bisnis mereka sendiri. Akan tetapi, ketika Warren Jensen bertanya kepada Bezos tentang apakah ia akan membawa konsep roda gila itu dalam pemaparan di depan analis-analis, Bezos meminta kepadanya untuk tidak melakukannya. Untuk saat itu, ia memandangnya sebagai sebuah resep rahasia. Dalam bulan September 2001, Bezos, Mark Brito, Harrison Miller, dan 2 staf humas Amazon terbang ke Minneapolis untuk mengumumkan sebuah kesepakatan yang sudah lama direncanakan dengan Target. Pada hari pengumuman itu, mereka tiba beberapa saat sebelum pukul 8 pagi di kantor pusat peritel di kawasan bisnis itu dan mengambil sebuah elevator ke sebuah studio televisi di lantai ke-32 Target Plaza South, salah satu gedung paling tinggi di kota itu. Sewaktu tiba di elevator, kepala humas Amazon, Bill Curry, menerima telepon dari seorang teman di Seattle. Sebuah pesawat telah menabrak World Trade Center. Setiba mereka di atas, mereka meminta tuan rumah mereka di Target untuk menyetel televisi. Bersama-sama, eksekutif-eksekutif Amazon dan Target menyaksikan dengan ngeri sewaktu pesawat kedua menabrak World Trade Center. Tidak ada seorang pun tahu yang sedang terjadi. Curry, yang pernah menjadi jurnalis untuk Boeing, mengamati pesawat itu tampaknya adalah sebuah 767. Rencana untuk mengumumkan kemitraan itu dengan serangkaian wawancara televisi pun batal. Pagi yang tragis itu selanjutnya menjadi jelas di depan mereka, sebagaimana bagi semua orang lain di seluruh dunia. Gedung Target dikosongkan, tetapi setelah itu dibuka kembali, dan eksekutif-eksekutif Amazon serta Target selama sebagian besar hari itu hanya berdiri menyaksikan tayangan televisi. Sore harinya, Bezos yang masih gemar memotret berjalan-jalan di sekeliling kantor Target untuk mengambil gambar-gambar menggunakan kamera digital ELF-nya untuk merekam hari bersejarah yang mengerikan itu. Seseorang mengeluhkan hal itu kepada Dale Nitschke, manajer Target yang berurusan dengan kemitraan Amazon. Maka ia secara halus meminta Bezos untuk berhenti. Wilayah udara Amerika ditutup bagi penerbangan-penerbangan komersial selama 72 jam berikutnya. Maka tim Amazon tidak dapat kembali ke Seattle menggunakan pesawat terbang. Pada pagi 12 September, mereka membeli pakaian tambahan dan sebuah charger ponsel yang dapat dipasang di mobil dari toko serba ada Marshallville. Menyewa sebuah minivan Mazda putih dari Hertz dengan tarif harian yang tinggi sekali. Kemudian meluncur ke arah barat di I-90, sebuah jalan raya yang akan berujung di Seattle. Brito berperan sebagai pengemudi. Miller duduk di kursi depan dan mereka semua tampak lesu, kehilangan gairah, dan tenggelam dalam pikiran masing-masing sambil mendengarkan musik. Berkendara melewati kawasan pertanian sambil berpikir tentang yang akan terjadi kemudian terasa seperti mimpi dan sangat memeras emosi, kata Miller. Sementara Brito mengemudi, Bezos menggunakan ponselnya dan membantu mengorganisasikan sebuah gerakan penghimpunan dana amal di halaman Amazon, yang dalam 2 minggu berhasil mengumpulkan $7 juta untuk Palang Merah. Mereka berhenti untuk meluruskan kaki-kaki mereka di Badlands dan bermalam di sebuah hotel di Mount Rushmore, yang menurut kenangan Bezos pernah ia kunjungi bersama keluarganya sewaktu ia masih kanak-kanak. Bendera di monumen Mount Rushmore dipasang setengah tiang, dan wisatawan-wisatawan di situ tampak murung.
Beberapa wisatawan mengenali Bezos bukan sebagai pendiri Amazon.com, tetapi sebagai CEO yang pernah tampil dalam sebuah iklan Taco Bell yang konyol dalam rangka menggalang dana untuk Special Olympics. Sesudah itu, eksekutif-eksekutif itu masing-masing membeli jaket tebal khas Mount Rushmore berwarna biru angkatan laut dan makan di kafetaria taman wisata itu. Kelompok itu melanjutkan perjalanan ke barat. Belakangan hari itu, izin terbang dibuka beberapa waktu bagi penerbangan-penerbangan swasta, dan pesawat Bezos menjemput mereka di sebuah lapangan terbang kecil. Untuk menghormati suasana kala itu, Bezos tidak mengeluarkan pernyataannya yang biasa bahwa biaya penerbangan tidak ditanggung perusahaan. Mereka terbang ke Seattle dan petualangan menempuh jalan darat yang hikmat itu berakhir. Bezos mungkin telah terkenal bagi sebagian orang karena penampilan konyolnya di iklan Taco Bell. Tetapi sesungguhnya Amazon mempunyai beberapa iklan TV yang paling dikenang tentang zaman.com itu dalam seri iklan Sweaterman yang dibuat oleh sebuah agen bernama FCB Worldwide cabang San Francisco. Sekelompok laki-laki bertampang lucu yang berbusana seperti Mr. Rogers memuji kenyataan tidak terbatasnya pilihan barang di Amazon. Tokoh jenaka berbusana kuno itu mencerminkan kepekaan eksentrik sang CEO Amazon. Namun, setahun menjelang meledak, Bezos mati-matian mencoba memikirkan cara untuk menghentikan iklan itu sepenuhnya. Seperti biasa, Bezos tidak sejalan dengan eksekutif-eksekutif pemasarannya. Mereka berpendapat bahwa Amazon harus beriklan di televisi dan radio guna menjangkau pelanggan-pelanggan baru. Sewaktu kerugian Amazon memuncak, perlawanan Bezos makin keras. Ia menyuruh bagian pemasaran mengorganisasikan sejumlah tes, memutar iklan hanya di pasar media Minneapolis dan Portland, kemudian mengukur apakah iklan-iklan itu menghasilkan kenaikan pada belanja warga setempat. Kenaikan itu ada, tetapi Bezos menyimpulkan bahwa besarnya belum cukup untuk menutupi biaya investasi itu. Setelah itu menjadi cukup jelas bahwa iklan TV tidak memberikan pengaruh yang nyata, kata Mark Stabingas, seorang wakil presiden bidang keuangan yang bergabung dengan perusahaan setelah keluar dari Pepsi. Hasilnya tidak hanya penghentian semua iklan televisi Amazon, tetapi sebuah pembersihan dramatis lain terhadap bagian pemasaran. Alan Brown, kepala bidang pemasaran yang pindah dari Mastercard, meninggalkan Amazon hanya setahun setelah bekerja di situ. Bagian pemasaran terpusat di Amazon ditutup dan tugas-tugasnya disebar antara lain ke pemasaran melalui email dan kelompok-kelompok yang disebut Discovery Group di seluruh dunia yang dipimpin oleh Andy Jassy dan Jeff Holden. Amazon tidak akan beriklan di televisi lagi selama 7 tahun berikutnya, sampai ketika perusahaan itu memperkenalkan Kindle. Hanya bisa ada satu kepala pemasaran di Amazon dan orang itu adalah Jeff, kata Diane Lai, seorang manajer senior asal Inggris yang memimpin bagian pengolahan data Amazon dan membantu menyelenggarakan uji-uji pemasangan iklan. Bezos merasa bahwa teknik pemasaran mulut ke mulut, word of mouth, dapat membawa pelanggan-pelanggan ke Amazon. Ia ingin menyalurkan dolar-dolar yang dihemat dari pemasaran untuk upaya-upaya meningkatkan pengalaman pelanggan dan mempercepat roda gila. Dan sewaktu itu terjadi, pada masa itu, Amazon sedang melakukan sebuah eksperimen yang sangat sukses dengan cara berikut, pengiriman cuma-cuma. Selama liburan tahun 2000 dan 2001, Amazon menawarkan pengiriman cuma-cuma kepada pelanggan-pelanggan yang memesan belanjaan senilai $100 atau lebih. Promosi itu mahal, tetapi betul-betul mendongkrak penjualan. Survei-survei pelanggan menunjukkan bahwa ongkos kirim merupakan salah satu hambatan paling besar dalam belanja online. Amazon belum menemukan sebuah cara yang bagus untuk meyakinkan pelanggan agar berbelanja dalam beberapa kategori sekaligus, membeli buku, perabotan dapur, dan perangkat lunak dalam satu pembelanjaan. Ambang batas $100 memotivasi pembeli untuk mengisi keranjang mereka dengan bermacam-macam barang. Pada awal 2002, pada suatu hari Senin ketika malam hampir larut, Bezos mengadakan rapat di ruang rapat Warren Jensen untuk berbicara tentang cara mengubah kebijakan bebas ongkos kirim musim libur menjadi sebuah penawaran permanen. Ini salah satu cara yang dapat ia lakukan untuk menyalurkan anggaran pemasaran. Jensen khususnya menentang gagasan ini. CFO itu takut kalau kebijakan pembebasan ongkos kirim itu akan mahal dan sia-sia karena Amazon akan memberikan diskon kepada semua pendatang, termasuk para pelanggan yang sejak awal memang cenderung berbelanja dalam jumlah banyak.
Kemudian salah seorang deputinya, wakil kepala bagian keuangan bernama Greg Greeley, menyebutkan bagaimana maskapai penerbangan telah memilah pelanggan-pelanggan mereka menjadi dua kelompok, penumpang bisnis dan penumpang wisata. Dengan menurunkan harga tiket bagi pelanggan-pelanggan yang bermaksud tinggal di tempat tujuan sampai Sabtu malam, Greeley mengusulkan melakukan cara serupa di Amazon. Mereka akan membuat penawaran bebas ongkos kirim itu permanen, tetapi hanya kepada pelanggan-pelanggan yang bersedia menunggu beberapa hari lebih lama untuk pesanan mereka. Tepat seperti maskapai penerbangan, pada dasarnya Amazon akan membagi pelanggan-pelanggannya menjadi dua kelompok. Mereka yang harus menerima barang mereka dengan segera dan kelompok di luar itu. Dengan demikian, perusahaan dapat menurunkan pengeluaran akibat kebijakan bebas ongkos kirim, karena para pekerja di fulfillment center dapat mengepak pesanan-pesanan bebas ongkos kirim dalam truk-truk yang baru dikirim ke ekspedisi kilat. Dan kantor pos setiap kali truk-truk itu memiliki ruang lebih. Bezos menyukainya. Itu tepatnya yang akan kita kerjakan, katanya. Amazon memperkenalkan layanan itu dengan sebutan Free Super Saver Shipping pada Januari 2002 untuk pesanan-pesanan di atas $99. Dalam rentang beberapa bulan, angka itu turun menjadi $49 dan setelah itu menjadi $25. Super Saver Shipping akan menyiapkan panggung untuk bermacam-macam prakarsa baru dalam tahun-tahun sesudahnya, termasuk klub bagi sesama pelanggan Amazon Prime. Tidak semua orang senang dengan hasil ini. Setelah rapat itu, Warren Jensen memanggil Greeley dan memarahinya. Pada saat itu, ia memandang kebijakan bebas ongkos kirim sebagai sebuah calon perusak neraca yang lain. Selama tahun berikutnya, eksekutif-eksekutif Amazon berbondong-bondong mengundurkan diri. Mereka pergi karena saham tidak akan berkembang, atau karena mereka tidak lagi percaya kepada misi perusahaan, atau karena gaji mereka yang relatif rendah dan harga saham yang tertekan menjadi jaminan bahwa mereka tidak akan menjadi kaya dalam waktu dekat. Sebagian merasa lelah dan hanya menginginkan perubahan. Yang lain merasa Bezos tidak akan pernah mendengarkan mereka. Hampir semuanya membayangkan bahwa hari-hari terbaik Amazon sudah lewat. Perusahaan itu mencapai tingkat pengurangan karyawan yang luar biasa pada tahun 2002 dan 2003. Jumlah karyawan di luar Jeff yang berpikir ia mampu mengubahnya menjadi sebuah perusahaan $8 miliar, sedikit sekali pada masa itu, kata Doug Bogue yang telah pindah ke sebuah perusahaan baru di Silicon Valley, OpenTable. Ia tidak pernah berhenti percaya. Ia tidak pernah melepaskannya dari visinya sekalipun. Mereka semua mempunyai alasan. David Risher mengundurkan diri untuk mengajar di Fakultas Ekonomi University of Washington. Joel Spiegel ingin meluangkan waktu lebih banyak dengan ketiga anaknya yang baru remaja sebelum mereka meninggalkan rumah. Mark Brito ingin kembali ke Bay Area. Harrison Miller merasa letih dan membutuhkan perubahan. Chris Payne pindah ke Microsoft, tempat ia akan membantu meluncurkan mesin pencari Bing. Dan belakangan ia menjadi seorang eksekutif puncak di eBay, dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang itu pergi dan setelah itu mereka menghela napas dan merasa bahwa sebelumnya mereka telah tersesat dan sekarang berhasil lolos dari sebuah kultus. Meskipun mereka tidak menceritakannya secara terbuka, banyak di antaranya tidak sanggup lagi bekerja untuk Bezos. Ia menuntut dari mereka lebih banyak daripada yang mampu mereka berikan dan luar biasa pelit dalam memuji. Bersamaan dengan itu, banyak yang merasakan kesetiaan luar biasa kepada Bezos dan belakangan akan merasa terpesona tentang betapa banyak yang telah berhasil mereka raih dari Amazon. Kim Rockmiller menceritakan sebuah ungkapan favorit yang pernah ia dengar dari seorang teman sekitar waktu itu. Jika Anda tidak berprestasi, Jeff akan mengunyah Anda dan meludahkan Anda. Dan jika Anda berprestasi, ia akan melompat ke punggung Anda dan membuat Anda bekerja sampai mati. Bezos tidak pernah ambil pusing soal eksodus besar-besaran itu. Salah satu kelebihannya, kata teman-temannya, adalah kemampuannya mendorong dan memotivasi karyawan-karyawannya tanpa menjadi terlalu terikat secara pribadi kepada mereka. Namun, ia sungguh biasa menyediakan waktu dalam jadwalnya untuk melakukan pertemuan pribadi dengan eksekutif-eksekutifnya yang bersemangat. Harrison Miller bercerita kepada Bezos pada santap siang perpisahannya bahwa capaian di Amazon yang paling ia banggakan adalah bisnis layanan platform dengan peritel-peritel besar yang berperan dalam sepertiga arus kas
Amazon dalam tahun 2002. Ya, tetapi jangan lupa, Anda membangun toko mainan pertama kita dan itu hebat, sahut Bezos. Sebuah petunjuk lain bahwa ia tetap lebih berfokus pada sasaran jangka panjangnya untuk menyediakan pilihan yang tanpa batas dibanding pada kemitraan jangka pendek yang bertujuan menaikkan pendapatan. Betapapun besar keuntungan dari situ. Pada pertemuan perpisahannya, Brian Briswhistle menulis sebuah daftar di sebuah serbet berisi saat-saat yang paling disukainya di Amazon. Bezos dan Briswhistle berfoto berdua memegang serbet itu dan mengingat-ingat tentang pengalaman berkendara dari Harvard Business School ke Bandara Boston. Seluruh perjalanan itu dimulai dengan berkendara bersama-sama dan pengalaman itu sungguh sangat dahsyat, kata Bezos. Bezos tidak selalu sesentimental itu. Christopher Zida, kepala bagian keuangan Amazon, mengundurkan diri untuk pindah ke eBay dan sebagai balasan atas gugatan yang dilancarkan oleh Walmart mengenai pembajakan, Amazon menggugat Zida di pengadilan federal dengan tuduhan bahwa Zida melanggar pasal tentang tidak berkompetisi dalam kontrak kerjanya. Gugatan itu, seperti kasus pembajakan Walmart terhadap Amazon, diselesaikan tanpa kerusakan yang berakibat panjang. Akan tetapi, jika melihat strategi legalnya, Bezos jelas mencemaskan kejayaan eBay yang sekarang memiliki kapitalisasi pasar melebihi Amazon dengan margin yang signifikan. Persaingan yang meningkat antara kedua perusahaan itu membuat seseorang merasa canggung. Scott Cook, pendiri Intuit, masih menjadi anggota dewan komisaris kedua perusahaan itu. Sekarang menjadi jelas, ia akan perlu memutuskan hubungan dengan salah satu di antaranya. Ia memilih meninggalkan Amazon dan bertahan di eBay. Jeff marah, tetapi bukan kepada saya, kata Cook. Ia marah kepada diri sendiri karena tidak menghalangi saya sewaktu dahulu saya mengatakan ingin bergabung dengan Dewan Komisaris eBay. Ia sulit menerima kenyataan itu. Warren Jensen juga mengundurkan diri. Kepala bagian keuangan Amazon itu mengatakan bahwa ia ingin kembali kepada istri dan anak-anaknya yang masih tinggal di Atlanta. Pun bahwa itu waktu yang tepat karena Amazon akhirnya bebas dari tantangan-tantangan keuangannya yang paling serius. Alasan Jensen keluar hampir pasti tidak hanya sebatas itu. Jensen dan Bezos pernah berselisih. Jensen telah mencoba menenangkan investor-investor yang marah dengan menjadikan perusahaan itu memiliki profitabilitas. Ia berhasil mendapat modal dari penjualan surat-surat berharga di Eropa pada saat yang kritis dan memaksa Bezos membuat keputusan berani sewaktu jalan keluar lain tidak ada. Namun, ia juga berusaha menaikkan harga dan berkampanye melawan kebijakan bebas ongkos kirim. Saya tidak akan pernah mengaku sempurna, katanya. Saya selalu mencoba mengerjakan yang benar demi bisnis. Urusan Jensen di Amazon menjadi perdebatan yang hangat, bahkan satu dasawarsa kemudian. Sebagian berpendapat ia terlalu politis. Yang lain mengatakan bahwa ia membantu mengarahkan perusahaan menjauh dari takdir akibat pertumbuhan yang sembrono. Juga bahwa ia berjasa merakit tim keuangan tangguh yang akan terus memberikan kontribusi signifikan di Amazon dan di seluruh dunia teknologi. Bukti tentang jasa Jensen sulit disangkal. Warren adalah kepala bagian keuangan yang tepat untuk masa itu, kata Dave Stevenson, seorang eksekutif keuangan yang menjadi anak buahnya di Amazon. Ia memaksakan keputusan-keputusan yang sulit dan perdebatan-perdebatan yang keras. Ia selalu berani melawan Jeff secara lebih langsung dibanding orang lain. Untuk menggantikan Jensen, Bezos merekrut kepala bagian keuangan lain yang berasal dari General Electric, Tom Szkutak, yang mengikat kontrak itu dengan sebuah surat sepanjang 2 halaman yang berapi-api kepada Szkutak dan istrinya tentang pengaruh yang dapat mereka berikan pada sebuah titik waktu dalam sejarah bagi internet. Szkutak juga kepala keuangan yang tepat bagi Amazon pada zamannya. Alih-alih menjadi penentang, ia akan bertindak sebagai fasilitator ketika Bezos mengejar ambisi-ambisinya dalam berbagai bisnis baru dalam tahun-tahun berikutnya. Barangkali rangkaian pengunduran diri yang paling menyiratkan kebencian di Amazon selama masa itu berpangkal dari persaingan tersembunyi antara dua departemen, kelompok editorial Amazon dan tim personalisasinya. Bagian editorial yang sudah ada sejak Amazon baru berdiri, terdiri atas penulis-penulis dan editor-editor yang menambahkan sentuhan manusiawi ke homepage Amazon dan ke tiap halaman produk.
Bezos awalnya membentuk kelompok itu untuk memperkuat aura sastra pada toko buku yang independen dan merekomendasikan buku-buku kepada para pelanggan dengan layanan yang mungkin tidak ditemukan di tempat lain. Namun setelah bertahun-tahun, kelompok personalisasi mulai melanggar wilayah kelompok editorial. P13N sesuai singkatan cerdas yang diciptakan untuknya. Ada 13 huruf antara P dan N. Terakhir dalam personalization. Menggunakan metode-metode analitis dan algoritma untuk mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat untuk membujuk pelanggan individu berdasarkan belanja mereka yang terdahulu. Selama bertahun-tahun, P13N terus makin baik. Pada 2001, Amazon mulai menampilkan usulan-usulan berdasarkan barang-barang yang dilihat oleh pelanggan, tidak hanya berdasarkan produk-produk yang telah mereka beli. Perbedaan antara kedua pendekatan ini teramat gamblang. Editorial berusaha menawarkan produk-produk dengan tulisan yang cerdas dan keputusan-keputusan yang intuitif tentang apa yang dipromosikan. Kita bukan singa. Goliath Backpack Pal yang menawan ini sebuah cara yang dahsyat, great, untuk menghilangkan ketakutan anak-anak yang baru pertama kali menginjak sekolah. Kata tulisan di homepage pada 1999 yang mempromosikan sebuah tas punggung berbentuk singa untuk anak-anak. Personalisasi menghilangkan permainan kata-kata dan membangun sebuah toko untuk setiap orang menggunakan data yang dingin dan kaku untuk pengisian rak-rak dengan barang-barang yang berdasarkan statistik paling mungkin dibeli oleh pelanggan bersangkutan. Bezos tidak secara terbuka menyatakan keberpihakannya kepada salah satu kelompok, tetapi ia mengandalkan hasil-hasil uji. Sejalan dengan waktu menjadi jelas bahwa pendekatan yang manusiawi tidak mampu bersaing. Orang lupa bahwa John Henry akhirnya meninggal. Tulis sebuah plakat di dinding kantor P13N. Sebuah rujukan ke cerita rakyat tentang seorang steel driver yang berusaha membuat lubang secara manual dalam kompetisi dengan sebuah mesin bor bertenaga uap. Ia memenangkan kontes itu, tetapi meninggal tidak lama sesudahnya. Kebanyakan editor dan penulis mengundurkan diri atau diberhentikan. Susan Benson, pemilik Rufus, mengambil cuti panjang dari Amazon. Ketika perempuan itu kembali, Jason Kilar, waktu itu menjabat wakil direktur untuk urusan media, mengundangnya ke sebuah rapat yang dalam email diuraikan dengan jelas sebagai editorial game changer. Ia tahu bahwa ia dalam masalah. Rapat itu lebih terkait dengan bagaimana membubarkan bagian editorial dan menggabungkannya dengan dunia yang serba otomatis, kata Benson. Dalam hati saya berkata, ya sudah, tugas saya di sini sudah selesai. Sebuah algoritma yang disebut Amabot menegaskan bubarnya bagian editorial. Amabot menggantikan tampilan-tampilan dalam situs yang semula manusiawi, dibuat secara manual, dengan rekomendasi-rekomendasi yang muncul secara otomatis dalam tata letak yang distandarisasi. Sistem itu dengan mudah memenangkan serangkaian uji dan menunjukkan bahwa sistem itu mampu menjual produk sebanyak yang mampu dilakukan oleh editor manusia. Segera setelah itu, seorang karyawan Amazon yang anonim memasang sebuah iklan kecil 3 baris dalam edisi Valentine tahun 2002 surat kabar Stranger, sebuah surat kabar independen di Seattle. Bunyinya, Amabot tersayang, seandainya engkau mempunyai hati untuk memahami kebencian kami, terima kasih karena telah membuat kami menderita. Dasar kau ember sekarat yang terbuat dari bahan seadanya. Kami yang pelik dan rumit dari daging dan darah akan menang.